in these tough times won't last forever, but tough people do. Di waktu-waktu kayak gini, yang harus kalian bukan trading, tapi evaluasi, belajar lagi, cari tahu kesalahan lu di mana, cari tahu ada cacat logika lu di mana, cacat mental lu di mana, ya kan? Justru ini waktu yang tepat untuk self reflect, untuk mengenal kembali diri kita, untuk belajar lebih mengenal diri kita. Dan ketika nanti bull marketnya datang kembali, lu udah siap, mental lu siap, cash lu siap, knowledge dan experience lu siap, disitulah time to make money. Ada kala kita menabur, ada kala kita menuai. Ada kala kita agresif, ada kala kita defensif. Segala hal di muka bumi ini ada musimnya. Sama seperti ada musim salju, ada musim panas. Ada musim spring, ada autumn, ada musim gugur. Sama kayak market. Musim dingin, siapin jaket. Musim panas kita buka jaketnya. Market jelek, siapin cash. Market bagus, kita gebuk. David, Hey George, minggu yang sangat membosankan ya. very boring weeks. Lu biasa ngapain, Fit, kalau market kayak gini? Do nothing. Do nothing at all. Do nothing at all. Tidak trade, investment juga just hold. Bener-bener gak beli apa-apa sih. Sometimes kalau ada rebound kan sometimes gak semua saham turun kan. Kadang ada beberapa saham yang naik. Kadang gue bantu dorong. Cuma for these conditions mostly cuman bungkus sih. Dorong TP. Jarang kayak gue buy and hold lama itu gak ada. Lu ada satu atau dua kata gak, Fit, buat awal tahun 2026 so far? 2026 so far membosankan ya. Sebenarnya awal tahun kan Januari sebenarnya quite okay, lagi bullish-bullishnya kan, sini kan lagi bullish-bullishnya nih. Yes. Nih dari 30 Desember, Januari, wah dari awal Januari nih gue inget banget naiknya udah indeks udah naik 5%. Suddenly memang di 20-an menjelang MSCI announcement, waktu itu harusnya MSCI announcement 30 Januari. Memang indeksnya sebenarnya sudah koreksi. Bahkan sebelum MSCI announcement udah turun kurang lebih sekitar 3,5%. Abis MSCI announcement sampai detik ini kita belum recover, ya kan, karena too many overhang dan terlalu digebukin lah. MSCI-nya belum ada decisions, perangnya juga belum tahu kapan beresnya, ditambah downgrade outlook dari Moody's, Fitch, sama S&P. Jadi sampai sekarang ini IHSG udah turun 20% bro. Kemarin bahkan bottomnya di 22%. Jadi actually ya kita lagi ada in a very bad conditions. Tapi one thing I know for sure adalah zaman dulu juga indeksnya juga pernah koreksi. Ini juga koreksi waktu itu bahkan lebih lama. September sampai April kurang lebih 7 bulan. Dropnya 25%. Walaupun setelah drop 7 bulan tersebut IHSG naiknya 55%, ya kan? Ini kan dari bottomnya sampai ke topnya kurang lebih 55%. Artinya apa? Kalau kalian lihat dari semua krisis, ya, dari semua drawdown, tidak pernah tidak recover. Ini turun di sini, recover kok. Di sini turun, recover kok. Ini turun, recover kok. Kalau kita mau lihat lebih jauh lagi, ini juga turun nih. Nih, 2021 sama kok 11%. Habis turun 11%, pas rebound naiknya berapa nih? Naiknya 27%, ya kan? Kalau kita mau lihat lagi Covid krisis nih, turun kok 40%. Tapi habis Covid krisis turun 40%. Ya. Sampai berapa? 2 tahun kemudian naiknya 87% kok. Jadi intinya IHSG itu selalu recover dari krisis. Cuma permasalahan adalah kita harus sabar. Kita harus sabar untuk tahu kira-kira nih bottomnya di mana. Nah, kalau kita ngeliat ini kan sebenarnya dia sudah break daripada short uptrend structure-nya. Cuma kalau kita ngeliat from a longer perspective, ya sebenarnya ini juga masih kejaga. Jadi sebenarnya in a longer perspective kita lihat actually IHSG masih oke lah, masih cukup uptrend kayak gitu. Cuma harus dijaga adalah ini kira-kira bottomnya di mana. Nah ini kan kemarin udah kelihatan nih bottom 7.200 ini kan kemarin rebound. Jadi kita asumsikan ini merupakan support terkuat berikutnya. Jadi best case skenario itu IHSG konsolidasi. Jadi mungkin koreksi sedikit ke 7.200, lalu rebound ke 7.500. Karena 7.500 ini merupakan area support kuat yang terkonfirm sudah di break. Kemarin rebound sedikit, rejectnya pas banget di 7.500. Ini kan menandakan bahwa
support yang di break ini jadi resistance baru dan ini di respect sama sellernya gitu. Makanya kemarin nggak bisa rebound gitu. Jadi best case-nya adalah kita sideways di sini. Sideways ini konsolidasi, baru mungkin setelah dia berhasil breaking out dari 7.500-nya, baru ini di upside ke atas. Pokoknya kalau IHSG berhasil closing di atas 7.500, ini ada upside ke atas. Ini bisa balik 8.000 lagi, bahkan bisa all time high lagi, kayak gitu. Tapi selama dia belum bisa closing daily di atas 7.500, masih berat George. Worst case scenario, ya ini kan kalau 7.200 jebol, ini potentially bisa ke 7.000. Atau kalau jebol lagi, ya ini worst case-nya 67 sampai 68 area sini. Cuma kalau ke 67 68 gue harap sih enggak ya. Dan menurut gue juga less likely lah. Karena lu mau berita buruk apa lagi sebenarnya ya kan. Tapi kalau ke misalkan 7.010, 7.050, kalau lihat chartnya begini sih sebenarnya ada potensi sih. Itu bahayanya di situ sebenarnya. Kayak gitu. Overall tapi dari technical sentiment market sekarang yang paling most likely terjadi apa? Dari 3 skenario yang tadi lu kasih. Menurut gua Yes. sideways sih. Sideways ya. Sideways. Kalau nggak ada berita buruk tambahan ya sideways sih. Mungkin dia akan retesting support di 7.200-nya, tapi dia kayaknya susah untuk turun under 7.200. Mungkin aja, mungkin. Ya kelasnya kita bilang worst case 7.000 tuh mungkin. Tapi kalau ngelihat dari sekarang berita buruknya udah mau apa lagi? Kemarin oil sempat 120, ya kan? Terus Iran katanya nggak mau damai ya kan? Tapi kan nggak tahu juga, dia kan masih proses nego. MSCI breakingnya juga kita nggak tahu kabarnya. Dan sebenarnya kalau kita ngelihat dari pergerakan hari ini kan IHSG tadi sempat rebound, tapi ujungnya malah koreksi. Sebenarnya secara indeks koreksinya tuh nggak dalam sebenarnya, 0,3 kok. Iya. Dan lu kalau ngelihat, let's say apa, BMRI, ijo BMRI 1,64. Nah, kira-kira kenapa ya ini bisa drop lumayan dalam? Karena Konglow-nya digebuk lagi ya. Petro sesuai analisa kita waktu itu ya, kalau dia nggak bisa tembus dan closing di atas 5.600 di daily-nya, dia berpotensi ke berapa gue bilang? 4.200. Which is kemarin sudah hit 4.200. Nah, kalau kayak gini ya, kita ngeliat kemarin Petro rebound, tapi reject-nya di mana, lihat sekali lagi. Persis ya. 5.600, persis kan? Dan dia semenjak dia breaking down di tanggal sini ya nih, di 4 Maret sampai hari ini dia belum bisa closing di atas 5.600. Jadi safe to say, sebenarnya kalau Petro ini tidak bisa closing di atas 5.600, Petro ini belum bisa naik. Jadi sebenarnya the most possible scenario adalah dia sebenarnya retesting balik supportnya di 4.200. Jadi di level sekarang sih mendingan jangan disentuh. Unless dia bisa reversal, breaking out kuat dengan volume besar, tembus 5.600. Which is kalaupun dia tiba-tiba balik arah terus dia break 5.600, berarti kan dia perlu naik 19%. Ya berarti kita nggak perlu takut ketinggalan juga. Karena very less likely tiba-tiba satu candle beli beng tembus less likely. Jadi dia harus nge-break dengan structure dong. Which is kalau dia break dengan structure itu bagus for swing traders. Iya kan? Nah, kalau di kondisi sekarang apa yang orang-orang bisa expect? Karena kemarin kita udah analisa kalau dia 56-nya ke breakdown, dia bisa 42. Nah, tapi 4.200 nih, lu lihat ya. 4.200 range ke 56 itu 32%, George. Lumayan. Jadi sebenarnya kalau di 42 ini ada tahanan lumayan kuat dan ada buyer-nya lumayan gede. Dan kalau ada sideways di situ terus dikumpulin, berarti kan ada indikasi bottoming di situ. Kita ke 56 aja 32%. Jadi walaupun kita trading the downtrend, kita tetap bisa dapat 32% kalau dari rebound. Iya kan? Betul. Nah, tapi kalau level sekarang jujur menurut gue gak menarik. Karena nanggung, ya kan? Nanggung. Lu naik dapat 19%. Cuma kalau lu turun masalahnya lu ke 42, itu masih ada 10% lagi. Jadi menurut gue ya sabar aja. Sabar, either dia balik arah reclaim above 5.600-nya dan kita trading ke sini nih. Yang kalau balik ke 56 kan kita bisa trade 77, 37%. Atau ya kita sabar nunggu di 4.200, dia balik ke 56 pun 32%. Jadi anyway kurang lebih segitulah jaraknya. Kalau di sini tengah-tengah ini gue jujur kurang suka. Kayak gitu. Jadi Petro ya kan, terus kita ngeliat Bumi, ya Bumi juga sama ya. Kemarin sempat rebound dan Bumi ini kan sebenarnya George lihat ya. Dari
sini nih, dari tanggal 2 Februari, which is bottoming habis digebukin Moody's waktu itu, dia tidak pernah closing di bawah 220, ya kan? Yes, betul. Harga berapa? 218. Semenjak rebound ini dia tidak pernah closing di bawah 20, sekarang 218. Artinya apa? Berarti dia pertama kali closing below 220 semenjak rally gedenya di November 2025. Which is not a good sign ya. Which is not a good sign. Jadi bumi ini sebenarnya kalau dia besok nggak bisa rebound ya, terus dia lanjut selling pressure lagi, wah ini sih kayak bisa cukup dalam sih. Ya ini kan most likely dia kan ke 200 ya kan. Kalau 200-nya tembus juga, which is 200 ini merupakan tahanan yang sangat kuat since November. Wah, ini sih Gimana? kacau menurut gua. Kalau 200-nya ke break ya George ya. Yes. Terdekat di sini nih. 164 sampai 167. Target koreksi terdekatnya. Which is minus sekitar 67% dari topnya. Nah, kita coba cek ya. Which is kalau itu benar terjadi, topnya kan 480. Kalau beneran sampai itu ya 66%. Apa kabar holder bumi di pojok itu tuh? Tough. Kalau nggak cut pas jebol tough. Ya inilah stock market. You need to buy and you need to sell di right timing gitu. Yes. Tapi dari pengalaman lo ya, lu kan udah trading 10-11 tahun ya. Market kayak gini tuh normal gak sih? Soalnya mungkin teman-teman di sini ada yang baru datang nih, baru mau masuk ke market tiba-tiba digebu kiri kanan atas bawah. Actually normal, setiap tahun selalu ada volatility moment. Selalu ada ya? Cuma kan sahamnya beda-beda. Contoh, friend at some point ya, ini kan dia kan habis merger ya. Yes. Dia kan sahamnya juga busuk. Cuma 2021 at some point Smart Friend George itu pernah dari 54 perak ke 168 perak, 211% naiknya. Terus dalam hitungan lihat ya, ini Agustus sampai Oktober dia turunnya 51% dalam berapa tuh? September cuma dalam 2 bulan turun 51%. Apa bedanya sama saham-saham konglo sekarang? Bedanya satu Smart Friend dari puncaknya di 168 sampai hari ini nggak recover. Bahkan di bawah 50 tuh. Sekarang lagi 23 perak, ya kan? Which is Smart Friend dari puncaknya ke hari ini udah drop 86%. Wah, ngilu. Ada juga Arto, ya kan? Nah, Arto juga sama nih. 2021 George, ya ini kan dulu saham paling fenomenal ya. Yes. Dari ratusan perak 900 nih sampai berapa tuh? 19.000, 2.000% lu bayangin. Tapi habis itu waktu dijebol ya, dia dalam waktu kurang lebih berapa? 5 bulan turun 65%. Kalau ke level hari ini ya, Arto itu sudah turun kurang lebih sekitar 93%. Gila. Lu punya 1 miliar, lu hilang 930 juta, berarti uang lu 170 juta. Jadi memang setiap season ada aja saham yang kayak gini. Apalagi apa? Bayan. Bayan juga gila nih dulu nih. Ya kan dari berapa? 1.000 September terbang 1.000%. Tapi dari 2022 puncaknya sampai hari ini Bayan dropnya 46%. Ya kan? Cycles. Nah, pertanyaannya Fit, saham-saham konglo itu bakal kayak gini nggak kira-kira? Kayak 2021 itu kan trennya itu digital banking dan kayak gini-gini Bayan. Apakah menurut lu saham konglo itu bakal ya trennya udah berakhir, udah selesai kayak gitu aja? Atau bakal ada another move nih? Jujur nggak tahu. Jujur nggak tahu. Dan gue nggak bisa mau tahu juga sih. Karena gini, lu boleh punya opini. Cuma at the end of the day, yang menentukan kan market. Iya kan? Selama marketnya masih kuat, selama konglonya masih punya kepentingan, ya bisa-bisa aja naik. Cuma kan kapannya lu nggak tahu juga. Ya kan? Jadi kalau gue berusaha untuk nggak punya view. Let's say bumi, gue suka banget bumi. George tuh tahu sendiri, gue suka sekali bumi, itu saham kesukaan gue, saham kesayangan gue. Cuma kalaupun bumi sekarang memang waktunya koreksi, ya udah let it be. Ntar kalau dia udah murah, dia udah bottom, udah diri akum lagi, bayar udah bagus lagi, gue tinggal beli lagi kayak gitu loh. Jadi kalau tanya bisa apa, bisa balik nggak? Bisa turun nggak? Bisa juga.
anything happen in the market gitu loh. Jangan berasa jadi dukun, berasa orang pinter, merasa kita punya view udah nggak boleh salah, nggak boleh kayak gitu. Karena at the end of the day siapa opini yang paling benar? Mr. Market. Mr. Market tidak pernah salah. Kita manusia sering salah, ya kan? Jadi kita selalu constantly looking at the data. Kita harus belajar untuk percaya dengan apa yang data ini bilang. Broxton hari ini sih belum keluar ya. Misalnya kita shoot 12 Maret jam 4.40. Jadi Broxton belum keluar. Baru closing market. Lu ada, kalau itu lu nggak punya tesis di tahun 2026, apa lu ada tesis lu sekarang gimana? Based on current data, current sentiment market, current condition, Fundamental play sih. fundamental place. Fundamental tetep ya. play Lu sih. udah mention ini dari awal tahun Fit sebenarnya. Sebelum ganti tahun bahkan. Iya sebelum ganti Karena tahun. kalau kalian nonton YouTube gue yang di apa namanya Liputan 6 ya, Yes. yang next gen, Betul. yang gue cerita itu di ujung presentasi gue jelasin bahwa gue ngeliat ada potensial perpindahan dari Konglo ke fundamental. Kok bisa lu tahu? Money flow. Money flow. Wah, karena waktu itu Konglonya udah dibuang terus, asingnya udah distribusi drastis, retailnya beliin terus banksnya malah dibeliin terus sama asing. Jadi gue liat, kok Konglonya dijualin, banksnya dibeliin. Dan Konglo memang udah naik banyak, banksnya memang udah turun banyak. Jadi menurut gue kok ada potensial untuk pembalikan arahnya kayak gitu. Cuma kalau kayak gitu gue seneng apa sedih? Jujur sedih juga. Karena kalau bank naik tetap nggak bisa naiknya sebanyak Konglo. Betul. Cuma enaknya kalau banks, gue bisa gebuknya all you can eat. Jadi saya sih gede. Kalau Konglo kan nggak bisa segede banks pegangnya, ya kan? Karena liquidity-nya dan volatility gila, jantung gue bisa meledak tiap saat. Tapi ya karena volatility nggak tinggi, banks juga naiknya nggak mungkin sebanyak Konglo. Jadi menurut gue enak ya, harusnya dua-duanya bisa jalan nih. Cuma kalau ngeliat sekarang ya mungkin Konglo bisa jalan, tapi ya pasti harus nunggu punishment-nya. Nah, teknik utama lu kan yang tadi lu bilang ya, money flow. Tapi kan lu juga di selain money flow, lu ada analisa technical, volume, market sentiment, dan lain-lain. Nah, teknik yang lu pakai itu sekarang masih cocok gak buat di current market? Atau tergantung momentum atau gimana? Mungkin teman-teman di sini yang baru nonton Fit, kayak penasaran teknik lu itu gimana sih? Jujur kalau untuk king trader kayak gue, Yes, market sekarang tuh kurang bagus. kurang bagus. Kurang Justru. bagus. Makanya gue lagi mengadopsi sebenarnya ya kayak quote unquote tidak jadi scalper sebenarnya. Cuman bungkus kan. Kenapa kurang bagus? Karena marketnya full of fake outs gitu. Kayak misalkan nih jebol ya kan. Ini 2 hari loh Jos, jebol 22%. Terus kemudian 2 hari naik 20%. Terus 2 hari kemudian turun 10%. Jadi 2 hari 20%, 10%. Jadi buat swing trader kayak kita pasti kena gebuk terus stop lossnya. Mau kita ngomong sabar beli di support quote juga support quote dijebol juga. Lu beli Petro di support quote sini juga dijebol juga support quote-nya ya kan. Jadi sometimes sebagai swing trader di kondisi kayak sekarang, the best thing that we can do sebenarnya adalah hold cash and wait. Kalau marketnya nggak ngasih opportunity, kita mau ngomong apa gitu loh. Nah, kita pilih tesis, contoh Petro kita pilih tesis. Oh kalau dia closing above 5600 berani kita take. Tapi pertanyaan dia closing nggak di atas 56? Enggak. Berarti marketnya nggak ngizinin dong. Kalau marketnya nggak ngizinin, masa lu mau paksa? Nah sekarang tesis kita, oke, Petro kayak bisa nih koreksi ke 4200. Mantul nggak 42-nya? Kalau mantul dan ada konsolidasi dikit, ada flow balik masuk di 42, bisa jadi kita tradingin. Coba kalau ternyata 42 di break lagi, masa kita masuk? Everything in the market is very contextual. Kita punya tesis, kita punya opini, kita punya view. Tapi apa yang paling penting? Data dan fakta. Kita bisa beropini sesuka hati kita, tapi opini kita nggak bikin market bergerak. Yang bikin market bergerak adalah money flow-nya kayak gitu. Jadi ya harus sabar sih, sabar dan karena kita swing trader dan gue juga ada portfolio investment. Jadi kalau ada saham-saham yang gue ngeliat bagus fundamentalnya, terus dia turun berarti valuasi jadi makin murah. Dan biasanya saham-saham valuasi murah ini gue juga ambilin lah kayak gitu. Kayak gue kan pegang luar biasa di INKP gitu ya. INKP pun sebenarnya dari top turunnya jauh George, 30% ya kan. Ya, cuma belakangan ini lagi lumayan kuat lah di 8.300 kan sebenarnya dijaga. Kenapa 83 dijaga? Sebenarnya ada alasannya ya. Kita ngeliat dari awal rally-nya deh, dari 8 Juli ya. 8 Juli 2025 kecek siapa pembelinya, siapa yang narik. Nah, DH 1,3 T, PP Sinar Mas United
428M 7788. Ini mungkin average-nya kalau di blended ya, itu kurang lebih 85, 86. Which is di area ribuan kemarin di 9 Maret. Karena emiten kurang lebih punya hampir 2 triliun di harga segitu. Dan income ini barangnya relatif kering. Lihat sellernya. Selain DP 1,3T, SQ, YP, CC, AZ, XL, XC, GR, CP. Jadi ini mereka lagi ngeringin barang retail memang. Jadi sebenarnya INKP kalau lu dapat di harga 8.400, 8.500 relatif menurut gue murah. Karena di sini juga ada nih 8350 juga merupakan resist kuat sideways box yang terbreak ya kan. Jadi INKP ini sebenarnya kalau dapat di dekat 84 lumayan aman lah ya, balik 10.000 harusnya nggak susah. Kayak gitu. Jadi ini saham-saham fundamental murah tuh maksud gue kayak gini. Dan dijagain. Emitennya tuh juga punya kepentingan. Mereka juga pegang 2 triliun kayak gitu. Terus apalagi bisa, gue suka ADI gitu ya. ADI gue pengen dari 6 ribuan. Sekarang kalau lihat dari rally-nya ya di Juli ya kan, dari konsolidasi panjangnya. Ini retail semua PD, XL, DX, AZ, SQL, GS, SMG, XC, YP, GR, DR, KK ya kan. Seller retail, buyer ya AK, CC, KZ, ZPR, XBB, BK, foreign semua. Ya kan, foreign cuma modalnya di kurang lebih ya 8.000 lah. Which is kalau dia ke 8.000 kan rada mustahil nih, turunnya lumayan susah. Kayak gitu. Sama halnya kayak ITMG lah, kemarin kita lihat misalkan. ITMG ya kan. Nih, kemarin dia koreksi kan 26.000. Kenapa hari ini langsung naik lagi 5%? Padahal dia kemarin turunnya 6%. Karena ya dari 2 Maret nih, kita lihat ya. Dari 2 Maret pas dia pertama kali naik dengan volume tinggi, lihat siapa bayarnya. ZP, AK, YU, BK, RX, AG yang seller XL, YP, XC, PD, SQ, GR, BQ. Retail versus asing, average 26.000. Kemarin dia koreksi close di 26.200, which is average-nya asingnya di buyback lah mereka. Ya kan? Pas closing masih asing masih banyak, retail jualan semua. Hari ini pun gue yakin retail jual, asing beli lagi. Jadi sama-sama yang sebenarnya sih lumayan bagus ya, karena average mereka 26.400. Ya sebenarnya kalau belinya tadi pagi atau kemarin tuh bagus. Sekarang ya mereka udah untung kurang lebih 4%. Cuma ITMG kalau kita ngeliat weekly-nya ya kan sebenarnya ada potensial rally George, ya kan? Kalau lihat weekly-nya ya. Nih, dia kan ada range lumayan kuat di sini nih. Di area 28.000 ini kan dia nggak pernah nih closing weekly above ini. Ya area sini nih. Which is kalau dia minggu ini berhasil break ya, is minggu ini kan kurang lebih sisaannya besok. Kalau dia berhasil break, mungkin minggu depan ITMG bisa jadi salah satu alpha play kita kayak gitu. Karena asingnya juga lumayan agresif ya. Kayak contohnya kemarin minus 6%, hari plus 5%. Artinya kan udah dibanting, di cover balik gitu. Kalau kita ngeliat 11 Maret kemarin, ini ITMG koreksi gara-gara retail buang semua. Tapi lihat yang nambung AK, RX, XA, langsung digebuk, hajar naik lagi. Berarti ini menurut gua ada ketimpangan lah ya kan. Asingnya 100, ini 250 miliar. Udah net buy hampir 500 miliar di 26.000. Ya menurut gua ITMG ini salah satu slowly but sure play ya mungkin ya. Mungkin kalau teman-teman ketinggalan ADI, gue juga ADI udah naik banyak, maybe nextnya ITMG sih. Mungkin ya, mungkin kayak gitu. Ya karena kalau perangnya terus berlanjut, pasti kan energi yang bermasalah kan, karena supply chain-nya terganggu. Karena coal price juga akan naik, karena kan coal juga butuh dikirim pakai kapal tanker, which is itu butuh minyak, transportasi kan butuh minyak kayak gitu kan. Kalau minyaknya mahal, charter rate tanker naik, pengirimannya berkurang, atau pengirimannya itu dimasukin ke harga jualnya. Jadi pasti langsung naik tuh harga batu baranya. Dan kebutuhan energi jadi meningkat. Which is energi itu kan ada 4. Oil, coal, gas, sama renewable. Renewable kan baru kurang lebih 23-24%. Sisanya kan paling gede oil sama coal sebenarnya. Jadi di kondisi sekarang makanya kalau kalian lihat saham-saham lain pada jebol, ITMG udah naik 18% sendiri. Cuma yang dilihat tuh bukan ininya nih, kan dari 2 Maret nih ya kan. 2 Maret dia udah naik 22% ke hari ini. Yang dilihat jangan naik 22%, tapi VWAP-nya. Asing itu modal 26.400, area 26.500 area sini. Ya gua anggap hari ini beli mereka average up ya.
berarti mereka tuh sebenarnya bukan untung dua-dua, sebenarnya mereka tuh baru untung 4%. Jadi sebenarnya kalau pola akumulasi kayak gini, ini kalau 28.000-nya break, oh ini bisa panjang, bisa 3-4 mungkin. Jadi di tengah uncertainty kayak gini mungkin ya asing pada nyarinya saham-saham energi yang murah, mungkin mereka ngeliatnya ADI udah mahal, hajar ITMG. Karena kalau kita ngeliat ADI, asingnya udah nggak beli seagresif pas mereka beli di bawah, ya kan? Tuh, asingnya udah nggak agresif dibanding kalau PTBA volumenya nggak banyak, nih, ya kan? Cuma PTBA bagus juga sih, ZP, CC, BK, AK, KZ, XL, YP, GR, XC, SQ. Makanya sebenarnya ini kan average mereka 28, 58. Nah makanya di sini resilient nih George. Nah cuma PTB jeleknya apa ya, dari 2 Maret nih, dari naiknya kan, dia baru naik 11%. Jadi tidak sevolatile ITMG. Walaupun secara chart ya PTB juga sama ya, dia ada potensi untuk reversal di weekly-nya, which is kalau dia berhasil break 3.000 kayak gitu. Tapi ini kan hampir persis ya sama ITMG ya, XL, YP, GR, XC, SQ. Sellernya retail, buyernya domestik. Ya tapi balik lagi preference masing-masing. Volatilitasnya ya. Ada yang suka dengan volatility, ada yang suka dengan stability. Kalau suka stability mungkin bisa consider PTBA. Kalau suka volatility bisa consider ITMG. Itu menurut gua alternatif daripada ADI udah naik terlalu banyak. Karena ADI kita beli dari berapa? 7.000, 6.800. Udah naik lah, naik banyak banget sekarang 10.000 ya kan. Banyak udah chat gue Fit, thank you ADI ya kan. Banyak ya, banyak yang gitu. Iya. Cuma coal kalau kita mikir yang laggards karena gini, ini PTBA weekly belum reversal, ya kan? Ya kan? ITMG weekly belum reversal. ADI weekly sudah reversal. Makanya gue ngelihatnya mungkin karena ADI-nya udah dinaikin, orang cari alternatif. Salah satunya ITMG dan PTBA, makanya retailnya buang drastis, asingnya beliin terus. Jadi menurut gue di tengah uncertainty kayak gini, kalaupun kita mau coba trading, mungkin bisa trading di saham-saham yang kayak gini menurut gue. Lagging dibanding AAD ya. Iya, kalau yang lain lumayan berat ya. Yang lumayan oke juga sebenarnya MDKA kan. Ya kan MDKA kan dari kita ngomong awal tahun deh. Ya kan dari rally-nya di sini nih. Awal tahun. Tuh. TP, UBK, KZ yang jual CC, YP, AZ, XA, SQ, DX, OD, KI, DRCP. Mostly retail kan. Ini PD mungkin emiten, ZP, KZ, BK, UTP, foreign ya kan. Foreign. Nah, ini average mereka berapa? 327, 324, 3199, 329, let's say Taishun 3.200 ya kan. Berarti sekarang kan rebound, sekarang kan turun dikit ya weekly-nya kan. Kalau kita ngeliat daily-nya kan doji hari ini. Tadi sempat turun ke 3.240. Cuma kita ngeliat 3.200 dijagain George. Jadi sebenarnya tadi koreksi kurang lebih 3%-an dijagain di dekat average asingnya ya. Jujur menurut gue ini salah satu yang menarik juga sih NDKA. Mungkin kalau dia di 3170 sampai 3.200 nih tesis gue nih dijaga. Ini kelihatan sini kan udah rebound ya. Yes. Kurang lebih dari sini sih kemungkinan dijaga. Jadi Konglo semua chartnya masih berat. Komoditis masih uptrend. Mungkin kita bisa trade di saham masih uptrend sih. Kalau Konglo jujur berat ya. Chartnya udah pada downtrend. Terus flow-nya jadi kurang bagus juga. Makanya tadi gue bilang ada switching perpindahan. Yang fundamental malah flow-nya bagus. Asingnya beli, chartnya kuat. Turunnya gara-gara panik ke seret market aja kayak gitu. Kurang lebih gitu sih strategi kita sekarang ya. Jadi kita still ngeliatin commodities. For trading ya, commodities. For trading commodities only sih. Sisanya sih berat sih. Coba kita lihat kayak misalkan TINS gitu ya. TINS juga 3550. Chartnya sebenarnya masih uptrend ya kan. Terus dari awal tahun ya kita ngeliat foreign-nya juga masih oke ya kan. LG, PD-nya juga masih oke. Sellernya MG, XL, YP, AT, DR, CP, IF. Sebenarnya quite oke. Cuma kemarin dari 3 Maret nih juga market kan memang lagi luar biasa jelek.
XLPD, LGNI, ya kan. Memang mostly retail masih tampungin. Cuma kalau kita ngeliat 37 ini average asingnya masih di atas. Nah, mungkin 3350 nih akan dites nih minggu ini, ya kan. Nah, kita harus cek either 3350 ini kuat atau enggak. Karena kalau 3350 kuat, ada buyer di area sini. Nah, kita masih bisa tradingin sampai 4000 balik. Itu 19%. Jadi harus sabar sih. Harus sabar dan cari yang kayak gini-gini nih, yang nyangkut-nyangkut. Inco juga kayaknya baik nyangkut deh asingnya, ya kan. Ini konsol nih. Konsolidasi support 5550 sampai di 7600, kurang lebih 37%. Sekarang harganya 6000. Dia ke supportnya kurang lebih 7,5%. Which is kalau dia closing di bawah 58 sebenarnya sudah busuk. Jadi sebenarnya risknya itu kurang lebih ya 3,66%. Jadi sebenarnya Inco nih lumayan menarik menurut gua. Metal sebenarnya lumayan menarik, komoditis lumayan menarik. Ya kalau kita lihat juga asingnya masih oke lah ya. Dan kalau kita lihat dari konsolidasi ini, ya masih big akum. NI, YP, SQ, CP, DR, RX, AKDP, ZP, KZ, PD, CBK, YU 6400, 6500. Ya which is kalau balik ke sana aja kan kurang lebih sekitar 8%. Itu baru ke average mereka. Iya, harus cari komoditis yang masih uptrend. Ini Inco masih uptrend, ya kan. Harus cari komoditis yang masih uptrend, yang asingnya nyangkut, sama di dekat support kuatnya sih. Dengan tesis bahwa support kuatnya ini nggak di break, ya. Berarti tuh thumbs up. Ya tadi yang kita suka, TINS, Inco, MDKA, BTB, ITMJ. Jadi coal, MDK kan ada emas, ada nikel, ada ini. Inco kan nikel, TINS, timah. Mungkin kalau kita coba cek NCKL-nya, NCKL jelek ya. Berat sih. Dari sideways-nya berat. Buangin ZP-nya. Sebenarnya bayarnya oke, AZBB, BK, RXDX. Cuma ZP-nya ini foreign buang drastis. Terus candle hangnya jelek ya. Dia kalau jebol 130 sih bye-bye. Jadi NCKL sih gue kurang demen. Ya, yang gue demen tadi itu 5. IDKA, TINS, Inco, BTB, ITMG. Kayak gitu. Cuma itu yang layak. Itu doang yang layak. Sisa luar biasa berat. Oke. Ini intermezzo dikit ya, sorry Fit. Buat mungkin teman-teman di sini yang masih pemula ya. Lu gimana cara nentuin kayak ini player atau bandar yang harus diikutin? Kayak lu tadi mention asing, local fund, mungkin owner, lawan retail, broker retail. Kayak emang itu udah fix, rumus fix gitu buat pasti cuan. Susah sih jelasinnya. Lu ikut webinar kita aja. Iya susah sih. Kalau apa kayak gitu-gitunya better webinar sih. Karena gua akan jelasin lebih detail dan terstruktur. Kalau sekarang kan gue cuma komentar aja gitu. Kalau nggak ngerti ya silakan belajar kayak gitu kan. Jadi kalau buat teman-teman masih belum banyak ngerti tentang saham, pengen belajar tentang saham, ya tinggal join webinar kita. Mungkin linknya tolong dibantu ntar tim taruh di description supaya teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut tentang stock market bisa lebih mengenal lah. Nggak mahal kok teman-teman semua, nggak nyampe sejuta harganya. Dengan ilmu dan research yang lu dapetin dari kita, kalau lu merasa nonton ini bagus ya webinar kita mungkin 10 kali lipat lebih bagus, 100 kali lipat lebih bagus kayak gitu kan. Jadi it will be very helpful sih buat teman-teman yang especially pengen increasing skills di capital market. Kayak gitu karena menurut gua ya stock market itu ilmu yang lu belajar sekali dan lu it pays you forever gitu. Jadi menurut gua it worth paying for gitu. Tapi kalau misalkan kalian merasa ya nggak usah, itu juga nggak masalah sih. Yang mau aja. Tapi juga jangan salahin gua kalau gua nggak mau ngajarin lu. Ya kan? Ya itu George. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini ya yang nonton ya Fit, kayak mungkin dia punya cash tapi bingung mau ngapain, tapi ngelihat market kayak habis koreksi dalam. Menurut lu ini sekarang itu waktu yang pas gak buat masuk ke market? Belum. Berarti yang punya cash di rumah ini pegang cash aja atau gimana? Belum kalau lu bodoh. Oh, belum kalau lu bodoh. Iya. Oh, Kalau lu oke. pintar suka hati lu. Kalau lu pintar harusnya lu udah tahu lu harus ngapain. Iya ya kan. Betul. Berarti kalau lu nggak tahu lu ngapain, lu masih bodoh. Udah simple. Kalau masih bodoh lu harus belajar, simple. Karena kalau di Fortis gue udah jelasin semua. Kalau gue jelasin di sini
Nggak adil dong buat orang Fortis. Bener. Gue sih bisa kasih komentar, gue bakal kasih watchlist. Tapi untuk all the strategies, all the research yang detail, terus posisi personal gue seperti apa, gue cuma bisa buka di Fortis. Jangan bilang gue jahat, gue udah ngasih edukasi kalian ribuan gratis, kalian nggak perlu bayar. Masa research, strategies and everything gue juga kasih gratis kayak gitu. Bener. Ntar kalau rugi yang disalahin lu. Iya, nggak enak kan. And there's no freelance in the market kan. Kalau gue punya research, kita juga kan punya research, kita punya informasi yang bagus. Ya, I think orang-orang yang niat ya pasti rela lah untuk berinvestasi kayak gitu. Menurut lu realistis gak di current condition market sampai akhir tahun 2026 nih? Punya duit 100 juta jadi 1M gitu atau 10 kali lipat pokoknya. Gimana? Di market pasar saham Indonesia, purely trading Di tahun 2026. di tahun 2026 sampai akhir tahun 2026. Menurut lu possible gak? Baik lagi ya, lu seberapa jago. Kalau jago ya possible aja. Kalau lu cupu ya nggak possible. Jadi segala hal di hidup ini tuh possible kalau lu jago, George. Udah itu jawabannya. Gimana caranya 100 juta ke 1 miliar? Itu 10 kali loh. Iya. Lu mau bisa apa naik 10 kali lipat? Pertama either lu hoki, kedua either lu gila banget, lu take leverage, ya kan? Atau yang ketiga lu jago banget. Lu beggar 100 jadi 200. Lu jual, lu beli lagi, beggar lagi 200 ke 400, lu beggar lagi 400 ke 800, lu beggar lagi 1,6. Kalau lu nggak sejago itu, dan jangan bermimpi. Unless lu sejago atau sehoki itu, atau segila itu. Jadi orang bisa super kaya itu cuma 3. Sehoki itu, segila itu, harus sejago itu. Kalau gue mungkin sehoki dan segila. Oke. Kalau jago, menurut gue ya jago tuh subjektif lah. Mungkin gue merasa diri gue nggak jago, mungkin lu merasa diri gue jago, mungkin ya very subjektif lah, kayak gitu. Jadi quite unrealistic sih. Kurang realistis ya. Jangan kata nih setiap tahun kurang realistis, George. Udah 10 kali lipat. Logikanya gini, berarti gue punya 9 gue jadi 1T dong. Betul. Iya nggak kayak gitu logikanya ya kan. Nggak realistis lah. Lu kerja yang bener lah. Lu kerja yang bener, lu tabung, naikin income, lu berbisnis, lu kerja yang, lu tabung, lu trading, baru lu bisa kaya. Kalau lu berjudi all in full margin leverage, mostly sih jadi nol. Mostly jadi cacing. Kayak gitu. Jadi harus realistis. Kalau gitu kesalahan terbesar yang trader atau investor bisa lakuin apa, Fit, di kondisi market sekarang? Hal yang paling bodoh yang mereka bisa lakuin? Nggak bisa sabar sih. Gak bisa sabar. Nggak bisa sabar. Beli karena trading, pas supportnya jebol mereka nggak mau cut loss jadi investor. Gak ngikutin trade plan mereka ya? Iya, karena banyak ya mungkin yang beli Raja, Ratu gitu, misalkan pas Ratu rebound ya kan, beli 6.900, oh nih tes kita nih 6.900 udah support kuat, pas 6.900 jebol, turun 3% dia nggak mau cut loss, harusnya cut loss dan 5 dia nggak mau cut loss, sekarang berapa? 51,25, turun 25%. Seperempat duit lu hilang tuh. Iya kan, sama lah misalkan kayak lu beli Petro misalkan, lu merasa oh Petro nih kayak 5.600, 5.500 udah bottom nih, beli bayar support, ternyata pas supportnya dijebol lu nggak mau cut loss, ya mungkin harusnya lu 5250 cut loss, rugi 5%, lu gak mau cut loss, akhirnya sekarang lu rugi 15%. Itulah market. Atau mungkin di sini pas dia reversal, ya kan? Oh, gue beli nih Petro 7.700 nih, kayak dia bakal breakout, bakal reversal. Ternyata dia closing di bawah 77, berarti kan terbukti jelek. Terus lu gak mau cut loss, sekarang lu rugi 39%, ya kan? Jadi berat ya kayak gini ya. Kayaknya ya, Fit, di kondisi market kayak gini makin banyak teman-teman di sini yang makin deket sama Tuhan ya, Fit. Menurut lu kayak walaupun ya namanya kan juga black swan ya, nggak ada yang bisa prediksi. Tapi ada nggak cara biar minimal dia bisa ngeridus resikonya? Kayak biar ambil kalau pas market jebol ini kehilangannya nggak sebanyak itulah. Sebenarnya nggak cuma pas market jelek ya, pas market bagus sebenarnya strategi semuanya sama. Lu sabar dan disiplin, sadis. Cara tuh jadi sadis, sabar dan disiplin. Karena gue mau ngomong kayak gimana pun kalau lu nggak sabar, lu ambil trade yang nggak seharusnya lu ambil, terus lu nggak disiplin dengan tesis lu nggak disiplin dengan take profit lu nggak disiplin dengan stop loss lu, semua yang gue ngomong itu jadi sampah gitu loh. At the end of the day market itu psychology game, it's a mental game. Lu bisa belajar analisa segimanapun, tapi kalau lu tidak sabar dan lu tidak disiplin, susah untuk lu bisa survive. Kayak gitu. Berarti sebenarnya di market dia ya disiplin ya, itu yang paling nomor 1. Disiplin sih dan sabar. Sabar tuh mahal harganya. Kayak kalau market lagi jelek, kenapa sih lo trading, pertanyaan gue? It's better
It's better to not losing money, ya kan? Daripada lu losing money. Kayak lu earn 0 rupiah ketika semua orang hilang 2 miliar, lu tuh juara. Lu kompetisi trading, lu untung 0,7% tuh bisa juara. Kalau yang lain minus 30%. Berarti artinya apa? Di masa bull market mungkin kita saling jago-jagoannya, oh return lu berapa multi bagger ya kan. Tapi pas market bearish gimana cara lu menentukan siapa yang pemenangnya? Yaitu adalah siapa yang tidak kehilangan uang. Berarti di market bearish tidak kehilangan uang sama bagusnya sebenarnya baik uang pas bull market. Itu mindset harus dijaga. So ketika market nggak offering lu opportunities, ya udah santai aja dulu, chill. Hidup gak selalu tentang stock market, ya kan? You can chill, enjoy your life. Market is very cyclical. Sometimes, ya contoh ya, nih dari bulan Januari sampai April 2025, petrol turunnya berapa George? 20%. Berarti berapa tuh? 4 bulan. Dulu kita 4 bulan juga nggak bisa ngapa-ngapain. Marketnya juga jelek banget. Ini persis loh, ya kan? Januari sampai April. Nih, ini kan Januari nih. Puncaknya kan 20 Januari. Lihat nih George. 20 Januari sampai sekarang turunnya berapa? 55%. Sama nggak sama di sini? Iya, mirip-mirip. Ya kan? Market move in cycle. Tapi 9 April sampai Januari petrol naiknya 616%. Nah, sama halnya kayak di sini. Kenapa petrol bisa turun 59%? Karena dia sudah naik dari bottomnya 1000%, turun 59%, naik 616% lagi, sekarang turun 55%. Apakah artinya ini bakal naik 16% lagi? Mungkin enggak. Tapi apakah dia bakal langsung jatuh ke dalam neraka? Nggak tahu juga. Gue berusaha untuk gak punya view. Karena semakin gue punya view, gue jadi semakin gak disiplin. Artinya gue cut loss, gue nih masih bullish, enggak masih bullish. Lu jadi sombong gitu loh. Padahal harusnya cut loss. Jadi gue sekarang berusaha ya udah be like water kalau kata Bruce Lee. Jadi harus bisa beradaptasi dengan segala jenis market. That's how you survive. Kayak gitu. Oke, pesan terakhir, pesan singkat aja Fit buat teman-teman yang nonton di sini biar bisa survive di kondisi market, biar akhirnya lewatin bullish market lagi. Apa Fit? Trust the data. Trust the data. Oke. Harus punya tesis. Bosnya kita punya tesis. Ini kayak 72 bottom. Kalau 72 nggak bottom berarti mungkin 7.000. Harus sabar. Ya kan? Berarti kalau 7.000 dari 73 berarti masih ada kurang lebih 4-5% drop lagi. Harus sabar. Which is jangan trade di tengah. Either trade di bawah atau trade pas dia balik arah. Berarti kan either lu tunggu dia ke 7.000 atau dia balik arah, dia berhasil closing di atas 7.500, baru kita tradingin range ini sama range ini ya. Tapi selama ini nggak terjadi, better do nothing. Semakin lu sabar, percaya datanya, percaya apa yang chart ngomongin ke lu, percaya apa yang flow ngomongin ke lu, you will be fine. Buktinya gue fine aja, ya kan. Tapi kalau lu nggak disiplin, lu punya view dan lu kekeh dengan view lu padahal datanya berkata lain, menurut gue berat. Itu sumber kehancuran sih. Ya gitu. Jadi semangat terus teman-teman. In these tough times won't last forever, but tough people do. Di waktu-waktu kayak gini, yang harus kalian berusaha bukan trading, tapi evaluasi, belajar lagi, cari tahu kesalahan lu di mana, cari tahu ada cacat logika lu di mana, cacat mental lu di mana, ya kan? Justru ini waktu yang tepat untuk self reflect, untuk mengenal kembali diri kita, untuk belajar lebih mengenal diri kita. Dan ketika nanti bull marketnya datang kembali, lu udah siap, mental lu siap, cash lu siap, knowledge dan experience lu siap. This is time to make money. Ada kala kita menabur, ada kala kita menuai. Ada kala kita agresif, ada kala kita defensif. Segala hal di muka bumi ini ada musimnya. Sama seperti ada musim salju, ada musim panas. Ada musim spring, ada autumn, ada musim gugur. Sama kayak market. Musim dingin, siapin jaket. Musim panas kita buka jaketnya. Market jelek, siapin cash. Market bagus, kita gebuk. So there's a season for everything. Stay tough, stay hungry, and stay humble. So we'll see you in the next video. Thank you Thank you teman-teman. teman-teman.